Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita pada renungan pagi Minggu 14 Agustus 2022 dengan tema dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan lain oleh kasih. Galatia pasal 5 ayat 13. Tidak ada kata yang terindah yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain pujian dan ucapan syukur kita. Kita yang seharusnya dibinasakan oleh karena dosa dan pemberontakan, namun dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita dipanggil untuk dimerdekakan, dibebaskan dari kebinasaan, bukan karena kita baik atau kita layak, melainkan karena kasih. Allah begitu mengasihi kita, dan hanya Dialah yang dapat memerdekakan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Galatia pasal 5 ayat 1. Dalam nas renungan kita pagi ini jelas juga mengatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kata telah menunjukkan kurun waktu yang sudah berlalu atau sudah terjadi. Artinya, kita sudah berada dalam kemerdekaan itu. Sebagai orang merdeka, atau lebih tepatnya dimerdekakan, maka ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, Paulus menasihati orang Kristen yang tinggal di Galatia agar hidup sebagai orang merdeka, karena kemerdekaan yang mereka miliki adalah kemerdekaan karena Kristus. Maka yang pertama Paulus katakan adalah berdiri teguh. Kata berdiri teguh memiliki pengertian tidak goyah, tegak, kokoh, dan tidak mudah diombang-ambingkan. Kolose pasal 1 ayat 3 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Oleh sebab itu, kita harus berdiri teguh untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita miliki. Selanjutnya Paulus katakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan menurut Injil Matius pasal 23 ayat 4 mengatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya, jangan lagi kita mau dibebani dengan hal-hal yang tidak sehat, yang membahayakan kehidupan rohani kita, yang dapat menghambat pertumbuhan iman kita kepada Yesus. Intinya, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Kembali Paulus menegaskan di ayat 13 bahwa sebagai orang yang telah merdeka, jangan mempergunakan kemerdekaan tersebut sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena Kristus telah memerdekakan kita dengan mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib. Jangan sampai kita mempermainkan pengorbanan Kristus dengan hidup dalam dosa. Dan sebagai nasihat terakhir, Paulus mengajak orang percaya agar mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk saling melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun wajib untuk saling mengasihi seorang akan lain tanpa ada perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dipanggil untuk merdeka, yaitu supaya kita berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan. Dan selanjutnya supaya kita hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada orang-orang di sekitar kita, dan kasih kepada semua orang sebagaimana Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 19. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.